Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Teni Tania dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan kembali membahas tentang materi dari awal semester sampai akhir semester dari entrepreneurship. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang decision making unit. Apa itu decision making unit? Yaitu unit pengambilan keputusan ada di tim individu yang berpartisipasi dalam proses keputusan pembeli. Umumnya, DMU ini berhubungan dengan keputusan pembeli bisnis atau organisasi daripada keputusan keluarga. Misalnya, ada sejumlah pemain kunci dalam proses ini yaitu pemrakarsa, penjaga gerbang, pembeli, penentu, pengguna, dan pemberi pengaruh. Jadi di sini mari kita pertimbangkan secara individual sebelum menerapkan unit pengambilan keputusan. Pada contoh pembelian organisasi, di sini ada beberapa peran-peran yang ada pada tim, yaitu yang pertama influencer. Jadi mereka yang mungkin memiliki peran persuasif dalam kaitannya dengan mengambil keputusan. Mereka mungkin spesialis yang membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Jadi tentang pengetahuan mereka tentang produk dan layanan, contohnya seperti konsultan yang dipekerjakan oleh bisnis untuk membuat keputusan akhir, atau contoh lain mungkin adalah pengacara yang dipekerjakan untuk menawarkan nasihat hukum. Ada juga pengaruh informal seperti keluarga, teman, dan orang-orang yang Anda temui di asosiasi perdagangan atau pertemuan informal. Lalu poin yang kedua yaitu inisiator. Inisiator adalah pemain yang menyadari bahwa adanya kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah yang harus dipecahkan. Ini mungkin berasal dari dorongan untuk efisiensi karena fakta bahwa beberapa peralatan perlu diganti. Mungkin ada banyak alasan yang merangsang inisiasi. Yang ketiga yaitu gatekeeper atau individu yang menekan tombol stop atau go dalam setiap proses. Kadang seringkali penjaga gerbang akan proaktif dalam mencari informasi dan memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan lebih lanjut lagi. Pada kesempatan lain, penjaga gerbang juga dapat terlihat mengulur-ngulur alur proses atau pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pembeli. Jadi fungsi profesional dalam organisasi yang umumnya bertanggung jawab untuk pembelian, mereka diberi penjelasan singkat dengan serangkaian kriteria untuk menilai produk atau layanan potensial dan mungkin memasok mereka juga. Jadi mereka lebih cenderung bertanggung jawab atas semua sumber dan semua dari negosiasinya sendiri. Yang kelima, pengambil keputusan dalam sebuah organisasi besar tentu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Untuk membuat kesepakatan atau keputusan akhir, peran mereka membawa tanggung jawab dalam menempatkan pesanan akhir. Mungkin manajer senior atau agen yang bertindak atas nama organisasi di pasar misalnya. Dengan pengambilan keputusan akan meninjau informasi yang diberikan dari bawah ke bawah proses keputusan pembeli dari pembeli dengan penjaga gerbang dan inisiator asli. Yang keenam, pengguna, yaitu mereka yang menjalankan layanan atau produk setelah dengan mencapai kesepakatan yang di awal sudah dilakukan. Pendapatan mereka yang menjadi penting terutama jika mereka menggunakan peralatan manufaktur, menerbangkan pesawat, menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini adalah calculate the total addressable market size for follow-on market. Market size sangat penting dilakukan untuk setiap orang yang sedang berkembang
atau sedang mengembangkan bisnisnya, maupun yang baru memulai bisnisnya. Ukuran ini pada dasarnya merupakan jumlah individu yang berpotensi untuk melakukan pembelian dan untuk menggunakan produk barang atau jasa di suatu area tertentu. Dengan kata lain, besaran pasar. Dengan melakukan penentuan pasar, maka tentunya kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah ke depannya. Di sini juga ukuran pasar memang sangat bervariasi. Hal ini tergantung dari permintaan dan juga dari penawarannya. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa jenis-jenis ukuran pasar, yaitu di antara lain yang pertama pasar ceruk. Jadi pasar ceruk ini merupakan jenis ukuran pasar yang terdiri dari sejumlah kecil pelanggan potensial. Pelaku di pasar ceruk ini juga melayani dengan cara yang cukup unik dan menggunakan harga yang cukup premium. Lalu yang kedua di sini ada pasar massal. Berbeda dengan pasar ceruk yang tadi, pasar massal ini terdiri dari banyak pelanggan potensial. Jadi produk atau barang yang ada di pasar massal juga lebih relatif umum atau berbeda dengan pasar ceruk yang relatif unik. Produk di sini juga menghasilkan atau dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan. Jadi market size sangat penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan pendapatan dan juga skala ekonomi. Ukuran besar memiliki hubungan dengan pendapatan dan skala ekonomi yang tinggi. Jadi ukuran pasar yang semakin besar, maka potensi penjualan juga akan meningkat. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dan akan semakin besar untuk menghitung peluangnya sendiri. Yang poin kedua itu menghitung pangsa pasar. Pangsa pasar ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga dominasi sebuah perusahaan. Hal tersebut juga berhubungan erat dengan efektif atau tidaknya strategi yang digunakan perusahaan. Yang poin ketiga, mengukur tingkat pembelian. Mungkin pada saat akan memasuki suatu pasar baru, tentunya perusahaan akan melihat seberapa besar si ukuran pasarnya itu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan agar perusahaan bisa mengetahui tingkat pengembalian investasinya sendiri. Dengan ukuran pasar atau market size juga dapat memiliki pengaruh yang penting terhadap potensi dari pendapatan dan yang pastinya juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan ini tujuannya dilakukan market size diantaranya di sini ada untuk mengetahui potensi pengguna. Jadi dari potensi target pasar mungkin apakah dari pembelian atau pembelian untuk produk yang ditawarkan ada atau tidaknya. Selain itu juga kita juga bisa menentukan langkah selanjutnya dalam memasarkan produk yang bisa menentukan langkah dalam promosi atau memasarkan produk yang akan diluncurkan seperti itu. Lalu yang poin kedua juga memperkirakan besar dari keuntungannya itu sendiri. Juga di sini akan membantu kita untuk mendapatkan perkiraan pendapatan serta memberikan gambaran apakah nantinya bisnis ini akan terus menghasilkan keuntungan lebih dari apa yang mungkin target yang telah ditetapkan. Dengan metode menentukan market size di sini ada top down. Jadi pendekatan ini dilakukan dengan langkah awal pengumpulan berbagai data ekonomi, terutama data yang berhubungan dengan bisnis atau perusahaan Anda sendiri. Misalkan data ini juga bisa diperoleh dari berbagai macam sumber yang ada. Misalnya saja di sini ada data yang diperoleh dari BPS atau data dari bank tertentu dan data dari sumber lainnya. Dengan adanya data tersebut, maka akan memungkinkan Anda melakukan analisis atau perhitungan market size. Di sini juga ada sisi penawaran.
Mungkin pada pendekatan ini kita akan dituntut untuk mencari kompetitor bagi perusahaan kita, kemudian kita akan mencari besarnya nilai, penjualan yang dimiliki oleh perusahaan kompetitor yang lain. Jadi sebab dengan menggunakan metode ini, maka mungkin kita akan memahami bagaimana kondisi penjualan di setiap perusahaan itu, terutama di masa sekarang ini. Mungkin ada yang naik turun, ada yang berbeda-beda juga. Yang ketiga di sini ada bottom up. Untuk pendekatan yang satu ini bisa juga disebut dengan pendekatan sisi permintaan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat besarnya market size, melalui banyaknya permintaan dengan adanya produk yang mungkin sedang Anda jual atau sedang Anda tawarkan, dengan melakukan perhitungan, melihat banyaknya pembelian produk oleh beberapa customer juga sendiri. Baik, di sini lalu selanjutnya ada desain business model. Business model adalah sebuah model pasar, atau model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Dengan melalui komponen ini, bisnis kita juga mungkin tidak akan berjalan tanpa arah. Sebab, dengan mengetahui apa produk yang kita ciptakan, serta target pasar apa yang kita tuju, bisnis model ini berbeda dengan bisnis plan. Jadi komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang mungkin lagi sedang dijalankan oleh kita sendiri. Jadi tidak hanya itu, adanya bisnis model juga membuat bisnis, mungkin kalian-kalian yang sedang berbisnis juga berbeda dengan, bisnis lain atau bisnis kompetitor lain. Dengan adanya itu mungkin selain bisa menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga mengetahui value, atau nilai yang akan diberikan kepada si pelanggannya ini. Dengan begitu otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Dengan kata lain, bisnis model yang bagus itu tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis. Pasalnya, karena selain produknya disukai oleh konsumen atau pelanggan, ada juga kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Kadang pada dasarnya juga tidak semua bisnis membuat bisnis modelnya sendiri tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Ada misalkan contohnya beberapa contoh bisnis model yang sudah umum seperti franchise, marketplace, dropship, subscription, dan manufaktur. Jadi kalau misalkan ingin membangun sebuah bisnis, sebaiknya pikirkan model bisnis apa yang sesuai dengan kamu kuasai, atau dengan sesuai passion kamu sendiri, sesuai, keinginan kamu dengan nyaman dalam menjalankannya. Di sini juga ada set the pricing framework. Jadi di sini, yaitu penetapan harga atau pricing. Jadi seperti istilah yang digunakan dalam ekonomi keuangan, ada tindakan untuk menetapkan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, pricing juga dapat terjadi ketika kita menentukan, beberapa banyak pelanggan yang harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Dengan strategi penetapan harga atau pricing strategy adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Di sini ada beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga yang lebih mempertimbangkan pasar, misalkan, seperti market based pricing, sementara yang lain juga lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Dengan penetapan harga bisa menjadi kunci dalam mengamankan keuntungan.
Di sini pemilihan strategi penetapan harga juga mungkin, sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya harga dapat mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan juga posisi produk di pasar. Ada juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan harga. Yang diantaranya yaitu yang pertama, biaya. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya atau semakin tinggi, mungkin keuntungan akan semakin tinggi, eee, perusahaan akan semakin naik. Di sini selanjutnya, yang kedua, pelanggan. Dengan banyak tipe pelanggan, mungkin ada yang mengutamakan kualitas, ada yang mengutamakan harga, ada juga yang mengutamakan keduanya. Jadi, harga dapat mempengaruhi permintaan. Untuk sebagian produk, menurunkan harga jual juga akan meningkatkan permintaan. Yang ketiga, jenis produk. Ada produk yang dikenal konsumen dan ada juga yang belum dikenal konsumen. Dan mungkin ada juga produk yang biasanya lebih murah, ada juga produk yang spesial biasanya lebih tinggi dari harganya sendiri. Yang keempat yaitu ada target pasar. Mungkin secara umum pasar terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Dan keduanya juga sangat membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda-beda. Lalu yang kelima, di sini ada pesaing. Harga mempengaruhi daya saing, yang relatif terhadap pesaing. Jadi, oleh karena itu mungkin harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam kita menentukan harga jual itu sendiri. Beberapa perusahaan juga mungkin memantau, berapa harga pesaing yang dikenakan untuk produk, mereka. Jadi, sebisa mungkin kita tidak, menaikkan harga yang lebih tinggi dari pesaing kita sendiri. Jadi oke, di sini ada secara luas mungkin ya para ahli membedakan pendekatan penetapan harga menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama mungkin penetapan harga berbasis pasar. Eee, Biasanya ya perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar atau, pelanggan dan pesaing yang untuk menetapkan harga. Yang kedua itu penetapan harga yang berbasis biaya. Mungkin bisa jadi dari, biaya produksi menjadi pertimbangan utama untuk menentukan harga awal dari si produknya itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu hard work as the basic value of the entrepreneur. Jadi, karakteristik kewirausahaan mungkin selalu diidentikan dengan mental kerja keras dan pantang menyerah. Dan hal ini juga, ditempuh untuk mencapai kesuksesan dan tidak bisa dengan jalan yang mudah, kadang itu semua dilalui dengan jalan yang sulit. Jadi itu semua tentang seberapa keras Anda bekerja pada hal yang benar dan sesuatu yang akan membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Tapi misalkan untuk menginvestasikan waktu, energi, dan fokus, Anda yang berharga, Anda juga harus benar-benar memahami mengapa kerja keras itu penting. Dengan kerja keras, maka Anda akan membuat diri sendiri atau diri Anda sendiri menjadi seseorang yang disiplin. Dengan kerja keras, dengan kerja keras bersama ya, dengan waktu yang dibutuhkan, mungkin suatu keharusan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan mungkin, itu juga dapat membuat kita lebih siap, untuk menerima perubahan, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Terlebih lagi semakin keras kita mengejar impian kita, semakin kita, juga menjadi percaya diri. Maka untuk mereka yang kurang percaya diri, untuk mereka yang memiliki tekad akhirnya kehilangan harapan dan menyerah, eee,
kita harus bisa menginvestasikan energi yang cukup dalam hidup kita. Dengan adanya maka akan tercipta percaya pada diri sendiri. Mungkin Anda juga yakin bahwa Anda tuh harus bisa berhasil dengan tujuan seperti ini. Anda juga harus berhasil pada akhirnya. Dengan kerja keras, maka akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Dengan kerja keras, yang mengarah ke lebih banyak aksi pada setiap saat, kita juga pasti membangun, momentum untuk memastikan perjalanan kita tetap berlanjut, sampai atas. Mungkin dengan kita kerja keras, maka akan membangun nilai-nilai yang berharga. Mulai dari kita yang akan belajar untuk lebih tekun lagi, kerja keras juga bisa membantu menemukan cara untuk kita menghargai setiap hal yang kita miliki dan tekad yang mungkin untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita tuh belajar bersabar untuk mengambil suatu tindakan daripada menunggu hal-hal baik terjadi. Kerja keras tuh mengajarkan kita untuk bisa bertanggung jawab atas semua apa yang kita miliki atau tidak miliki dalam diri kita sendiri. Baik, mungkin poin selanjutnya yaitu determine the customer decision making unit. Jadi untuk pengambilan keputusan atau DMU ini mungkin semua individu atau kelompok yang mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negosiasi produk atau jasa. Dengan proses keputusan pembelian dimulai dari mungkin apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Dengan proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai atau memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Unit pengambilan keputusan atau DMU di sini ada 3 jenis situasi pembelian. Mungkin tidak setiap keputusan gitu membutuhkan keterlibatan semua peran, tapi keputusan sederhana seperti pembelian alat tulis yang mungkin membutuhkan peran yang sedikit dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri daripada pembelian mesin produksi atau mesin TI baru. Selain itu juga ada 3 jenis situasi pembelian dapat dibedakan. Yang pertama yaitu pembelian kembali langsung. Jadi di sini melibatkan pembelian kembalian rutin dari barang atau jasa tersebut sebenarnya sudah dibeli sebelumnya dari pemasok atau dari yang sudah mapan. Yang kedua, pembelian kembali yang dimodifikasi, yaitu 1 atau 2 dari komponen baru dalam proses pembelian ini, produk atau barang atau jasa atau juga pemasok baru, jika kompleksitasnya rendah, tidak diperlukan unit pengambilan keputusan baru. Dengan sebuah unit pengambilan keputusan baru atau DMU dapat dibuat ketika pembelian kembali lebih kompleks. Dan yang ketiga, di sini ada baru beli. Baru beli. Baik itu produk atau jasa maupun pemasok baru, ini secara otomatis akan membutuhkan unit pengambilan keputusan baru. Jadi dengan unit pengambilan keputusan baru akan berubah sepanjang waktu. Terkadang DMU ini jarang stabil dan sering berubah-ubah dan juga dapat berubah sebagai akibat dari penambahan orang lain. Misalkan konflik kepentingan juga dapat memainkan peran utama yang sebagai konsekuensi yang hasil dari proses pengambilan keputusan itu menjadi tidak dapat diprediksi.
Dan juga mungkin disarankan untuk melihat pengaruh, persepsi, peran, dan juga resiko dari kejauhan. Baik, selanjutnya di sini ada desain business model. Jadi di sini adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan. Dengan melalui komponen ini, bisnis kita akan berjalan mungkin, akan berjalan dengan lancar sebab karena mereka mengetahui apa produk yang akan diciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model ini berbeda dengan bisnis plan, jadi komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan oleh kita. Dengan tidak hanya itu juga, dengan adanya bisnis model juga bisa membuat bisnis kita berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui nilai dari apa yang diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis yang kita buat. Bisnis model juga sangat bagus untuk mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis. Pasalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan, ada juga kemungkinan investor tertarik. Jadi di sini juga ada beberapa contoh bisnis model yang mungkin sudah umum ya, seperti franchise, marketplace, dropship, subscription, dan manufaktur. Jadi di sini saya akan menerangkan dulu ya, apa itu mungkin dari jenis-jenis model bisnis. Yang pertama di sini ada franchise. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan walaraba atau mungkin franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tapi kadang ada juga gitu yang digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini yaitu ketika mungkin ada seseorang yang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal, cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Nah, salah satu mungkin restoran yang terkenal yang menggunakan model ini mungkin yaitu restoran McDonald. Lalu selanjutnya di sini ada marketplace. Mungkin di era digital seperti sekarang ini, marketplace juga menjadi salah satu mungkin model bisnis yang sangat terkenal. Marketplace juga termasuk ke dalam bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan juga pembeli secara online. Dan biasanya ini menggunakan situs web atau aplikasi. Jadi model bisnis ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Saat ini mungkin ada beberapa marketplace yang terkenal di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya lah, dan lain-lain lah ya. Mungkin sudah pada tahu juga. Yang ketiga, dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya, namun ketika menerapkan dropship, mungkin kalian tuh nggak perlu membuat toko offline. Biasanya sih orang yang menjalankan bisnis seperti ini yang disebut dropshipper. Jadi misalkan kamu mau jual barang kepada konsumen melalui toko online, bisa saja dengan produk tersebut datang dari pihak lain. Jadi dengan ini dropship dinilai keuntungannya relatif kecil karena biasanya pendapatan dihitung dari selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat, yang terakhir mungkin, yang keempat, masih ada satu lagi.
Yang keempat yaitu subscription, atau di sini bisnis model yang menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Dengan misalkan waktu langganannya pun bermacam-macam, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan lain-lain. Nah, di era digital saat ini sudah banyak bisnis yang menerapkan model seperti ini. Contohnya seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi Disney Hotstar juga bisa masuk ya. Yang terakhir, yang kelima, manufaktur. Jadi dalam model bisnis ini biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah produk gitu atau menjualnya dengan profit atau keuntungan yang saat melakukan penjualan manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang didapatkan. Mungkin yang pertama, unggul dari kompetitor. Menurut small business, manfaat dari bisnis model adalah dapat membantu atau membuat perusahaan kita lebih unggul dari kompetitor. Terlebih lagi apabila kita memiliki bisnis model yang mungkin kalian terapkan yang terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya mungkin kalian menerapkan bisnis online dengan metode pembayaran digital misal. Nah, hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnis kita sendiri dari kompetitor yang mungkin nggak sampai kepikiran sampai ke situ gitu. Dan yang kedua, di sini kita dapat menarik perhatian investor. Jadi bisnis model yang bagus mungkin otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Dengan ini, kadang investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asalkan si bisnis kita itu udah mempunyai model dan bisnis untuk mendapatkan profit yang banyak. Jadi investor tidak akan ragu lagi untuk memberikan dananya kepada kita. Dan poin yang ketiga yaitu manajemen keuangan yang teratur. Dengan melalui bisnis model, mungkin sebuah perusahaan tertentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan juga proses yang lain-lainnya lagi. Baik, hanya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari awal materi sampai akhir materi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.